Thailand ternyata memiliki sejarah keterikatan secara tidak langsung dengan etnis Jawa asal Indonesia. Sebuah desa kecil di selatan Thailand bernama Koh Panye ternyata ditemukan oleh 3 orang nelayan keturunan Jawa. Kampung ini juga dikenal sebagai kampung Muslim yang ada di Thailand. Meski letaknya terapung di laut dan di bawah Bukit Kapur, Koh Panye sangat populer bagi para turis. Koh Panye kini menjadi salah satu destinasi wisata di Thailand. Saat ini, Koh Panye dihuni ribuan warga dari berbagai etnis, namun generasi tua di kampung ini ternyata masih ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Kampung apung Koh Panye ditemukan oleh 3 orang nelayan keturunan Jawa 200 tahun yang lalu. Mereka melakukan perjalanan untuk mencari ikan hingga akhirnya menemukan lokasi yang tepat untuk bermukim. Setelah mereka bermukim di sana, mereka memberitahukan kepada nelayan-nelayan lain dengan mengibarkan bendera di atas bukit. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga yang datang ke sana dan bermukim bersama 3 orang nelayan Jawa tersebut. Koh Panye berada di sekitar Laut Andaman, tepatnya di lepas pantai selatan Thailand. Desa ini berada di sebuah teluk yang dikelilingi formasi batuan kapur yang ada di sekitar desa. Koh Panye juga disebut sebagai kampung Muslim, terlihat dari masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam. Saat ini ada sekitar 400 kakak dan total penduduk berjumlah 1.680 orang yang diantaranya adalah keturunan Muslim Jawa. Masyarakat desa Koh Panye pada awalnya tidak mendapat izin hak tanah oleh pemerintah Thailand. Status mereka sebagai pendatang, tidak sesuai dengan undang-undang Thailand terkait hak kepemilikan tanah orang asing. Namun semenjak banyak turis yang datang ke Koh Panye, pemerintah Thailand akhirnya memberikan izin. Berkat 3 orang nelayan tersebut, kini desa Koh Panye bisa memiliki fasilitas lengkap seperti desa pada umumnya. Koh Panye juga dikenal sebagai kampung Muslim di Thailand, terlebih adanya sebuah masjid yang berdiri di sana. Masyarakat Koh Panye juga mayoritas beragama Islam, terlihat dari cara berpakaian mereka. Desa Koh Panye kini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Thailand. Desa yang dahulu mengandalkan perikanan sebagai sumber mata pencaharian, kini sudah dibantu dengan berkembangnya pariwisata di sana. Masyarakat juga kini banyak yang menjadi pedagang souvenir dan cenderamata khas Koh Panye seperti pakaian, batik, hingga aksesoris yang terbuat dari kerang. Saat ini juga terdapat sebuah hotel kecil yang berada di pinggir desa guna memfasilitasi para turis yang datang ke Koh Panye. Meski berada di tengah perairan laut, tak menyurutkan kreativitas masyarakat Koh Panye untuk membangun lahan hiburan untuk mereka. Saat ini Koh Panye memiliki 3 lapangan sepak bola apung. Lapangan tersebut mulai dibangun pasca Piala Dunia 1986 yang awalnya hanya dibangun dari kayu. Warga Koh Panye secara kolektif untuk membuat wahana rekreasi dan permainan untuk mereka. Desa Koh Panye juga memiliki 1 sekolah untuk anak-anak setempat dan menjadi bagian dari aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan saat ini terdapat rumah sakit, kuburan, toko, pasar, museum kecil, restoran, dan penangkaran ikan. Mayoritas penduduknya juga menganut agama Islam. Asal-usul kampung Koh Panye berawal saat ketiga keluarga itu mencari lokasi untuk menangkap ikan. Mereka, dari Jawa, menyusuri garis pantai Malaysia sampai tiba di perairan Thailand dan menemukan sebuah pulau di Provinsi Panga. Mereka kemudian mendaki ke bukit untuk mengibarkan bendera sebagai tanda nelayan lain bisa bergabung bersama mereka. Sejak itu, mulai banyak orang berdatangan dan bergabung sampai akhirnya mereka membangun desa terapung di atas air. Dengan ide cerdik itu, mereka sudah menghindari hukum Thailand yang mana orang asing tidak diizinkan mempunyai tanah di Thailand. Seiring berjalannya waktu, dan banyak wisatawan yang datang ke Koh Panye hingga menjadikannya sebagai destinasi wisata,
Para warga Koh Panyai keturunan Jawa itu memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut meski sebagai orang asing. Sumber pendapatan mereka adalah dengan menangkap ikan. Tapi, seiring dengan banyaknya wisatawan yang datang membuat mereka juga terpikir untuk memanfaatkan para wisatawan sebagai sumber pendapatan mereka. Dalam sejarah dituliskan bahwa Thailand merupakan tempat persinggahan para penyebar Islam ke Nusantara, baik yang datang dari Timur Tengah maupun melalui India. Wilayah Thailand Selatan menjadi wilayah yang amat penting dalam sejarah Islam di negeri Gajah Putih tersebut. K.I. Haji Nasaruddin Umar dalam buku Geliat Islam di Negeri Non-Muslim menjelaskan, Islam di Thailand mengalami perkembangan pesat. Islam adalah agama minoritas terbesar di sana, melampaui agama-agama minoritas lainnya. Thailand Selatan dengan ibu kotanya, Pattani, dihuni oleh etnik Melayu Muslim. Di Thailand Selatan sering terjadi konflik dengan kelompok agama Buddha, karena secara geografis Thailand Selatan tetap bagian dari negara Thailand. Namun secara komunitas Muslim mayoritas mendiami wilayah ini. Seringkali, kata Kiai Nasar, ada kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil bagi warga Thailand Selatan yang mayoritas beragama Islam. Terlebih setelah kerajaan Melayu dihapuskan pada 1902, masyarakat dalam keadaan tertekan. Susunya pada pemerintahan Pibul Songgram, 1939 hingga 1944, orang-orang Melayu Muslim sering merasa didiskriminasikan oleh pemerintah Thailand yang didukung oleh mayoritas Buddha. Hingga saat ini masyarakat Muslim Pattani menghadapi perlakuan diskriminatif bahkan dalam bentuk teror yang berkepanjangan. Meskipun pada dekade terakhir posisi politik umat Islam mengalami perlakuan lebih wajar ketimbang sebelumnya. Berdasarkan catatan Kiai Nasar, populasi Muslim di Thailand Selatan, 2019, meliputi Provinsi Pattani 80%, Yala 68,9%, Satun 67,8%. Semula Thailand masih menjadi satu wilayah kekuasaan di bawah kepemimpinan Kerajaan Pattani Raya hingga abad ke-12. Keadaan berubah setelah Kerajaan Sukhothai berdiri. Di bawah kekuasaan kerajaan ini, umat Islam mendapat tekanan yang cukup kuat. Namun meski Thailand terkenal sebagai negara Buddha, tapi pihak kerajaan cukup memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan kehidupan umat Islam saat ini. Tanggung jawab urusan agama Islam di Thailand dipegang oleh seorang mufti yang memperoleh gelar Syekhul Islam, Chulalongkorn. Mufti ini ada di bawah Kementerian Dalam Negara serta Kementerian Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Raja.